Halo bro, apa kabar? Nah, cerita ini bakal aku sampaikan dengan gaya santai, jadi bayangin aja aku lagi ngobrol sama kalian di depan layar, sambil pegang mic, buat konten YouTube horor kita. Ceritanya berdasarkan kisah yang katanya beneran terjadi. Tapi ya, aku gak jamin 100% asli, soalnya ini dari omongan orang-orang di jalanan. Siap-siap ya, kita masuk ke dunia seram tapi seru. Jadi gini, ada cowok namanya Dika. Umurnya 28, kerjaannya supir truk antar kota. Badannya gede, brewokan, tapi orangnya penutup banget. Suka bercanda sama temen. Malam itu, dia lagi bawa truk dari Semarang ke Solo, bawa muatan beras. Udah jam 11 malam, perutnya lapar banget, matanya juga mulai ngantuk. Jalanan sepi, cuma ada lampu truknya doang yang nyala, nembus gelapnya hutan kecil di pinggir jalur. Dika mikir, wah, kudu cari warung makan nih, kalau enggak, bisa-bisa aku ketiduran di kemudi. Pas lagi nyanyi-nyanyi kecil buat nyanyi biar gak ngantuk, dia lihat ada cahaya kuning samar di kejauhan. Apa itu? Katanya dalam hati. Pas deket, ternyata ada warung makan kecil, berdiri sendirian di pojok jalan. Atapnya dari seng, dindingnya kayu, dan ada lampu bohlam kuning yang goyang-goyang ditiup angin. Tulisannya di papan sederhana, warung makan pojok, buka 24 jam. Syukur deh, ketemu juga, gumam Dika. Dia parkir truknya di pinggir, matiin mesin, terus turun. Udara malam dingin banget, ada kabut tipis yang bikin suasana agak creepy. Tapi perut lapar gak bisa bohong, jadi dia langsung masuk ke warung. Di dalam, cuma ada satu orang, cewek, umur kira-kira 30-an, pakai daster bunga-bunga, rambutnya digelung sederhana. Namanya Mbak Sari, penjaga warung. Masih buka, Mbak? Tanya Dika sambil narik kursi plastik. Buka, Mas. Mau pesen apa? Jawab Mbak Sari dengan senyum tipis. Suaranya lembut, tapi entah kenapa Dika ngerasa ada yang aneh. Matanya kayak gak fokus, tapi ya sudahlah, mungkin cuma capek, pikirnya. Pesen nasi goreng sama teh anget aja, Mbak. Cepet ya, lapar nih, kata Dika sambil ngeliatin sekitar. Warungnya kecil, cuma ada 3 meja, dindingnya penuh coretan-coretan kecil kayak tulisan orang iseng. Ada radio tua di pojok yang nyanyi lagu dangdut pelan-pelan, tapi suaranya agak sember. Mbak Sari masuk ke dapur, dan Dika duduk santai sambil buka HP. Tapi, anehnya, sinyal gak ada sama sekali. Wah, pelosok banget ini tempat, gumamnya. Gak lama, Mbak Sari balik bawa piring nasi goreng sama segelas teh anget. Aroma nasi gorengnya enak banget, bikin Dika langsung ngiler. Mbak, kok sepi banget ya? Gak ada pelanggan lain? Tanya Dika sambil nyendok nasi. Ya gitu, Mas. Malam gini jarang yang lelet jalannya. Jawab Mbak Sari sambil berdiri di dekat kasir, ngeliatin Dika makan. Dika cuma mangut-mangut, fokus makan. Tapi pas lagi kunyah, dia ngerasa ada yang gak beres sama nasi gorengnya. Rasanya enak, tapi teksturnya agak aneh. Kayak ada sesuatu yang kenyal-kenyal. Dia ngeliatin piringnya lebih dekat. Dan, astaga, ada potongan kecil yang kayak cacing, tapi gak gerak. Ini apa sih? Pikirnya, tapi gak enak nanya ke Mbak Sari, takut dikira ngeluh. Enak gak, Mas? Tanya Mbak Sari tiba-tiba, bikin Dika kaget. Enak, Mbak. Cuma, ini bumbunya apa ya? Unik banget. Dika nyoba ngeles. Bumbu rahasia, Mas. Dari hutan. Jawab Mbak Sari sambil senyum. Tapi senyumnya sekarang kelihatan agak ngeri. Dika ngerasa bulu kuduknya berdiri. Tapi dia tepis pikiran buruknya. Mungkin cuma capek. Batinnya. Dia cepat-cepat selesain makan. Bayar, terus pamit. Makasih ya, Mbak. Aku lanjut dulu. Nih. Tapi Mas, hati-hati ya di jalan. Malam ini, rame, kata Mbak Sari dengan nada datar. Dika cuma nyengir kecut, buru-buru naik ke truknya, dan nyalain mesin. Pas truk mulai jalan, Dika ngerasa lega. Warung aneh, orangnya juga aneh, gumamnya. Tapi baru jalan beberapa meter, dia lihat di kaca spion ada bayangan hitam gede berdiri di tengah jalan, tepat di depan warung. Tingginya 2 kali manusia biasa, badannya berbulu, dan matanya merah menyala. Dika langsung injek gas, jantungan banget. Apa itu tadi?
teriaknya dalam hati. Dia nyetel musik kenceng-kenceng biar gak takut, tapi gak lama, mesin truknya tiba-tiba mati sendiri. Layar dashboard blank, lampu depan padam, dan suasana jadi gelap banget. Dika panik, nyoba nyalain mesin lagi, tapi gak bisa. Dia ngeliat keluar jendela, dan, ya Tuhan, bayangan hitam tadi sekarang ada di samping truknya, cuma beberapa meter doang. Dika gak berani gerak. Dia cuma bisa ngeliatin bayangan itu dari kaca samping. Sosoknya gede banget, tangannya panjang, dan baunya busuk, kayak bau bangkai dicampur tanah basah. Tiba-tiba, sosok itu ngetok kaca truknya. Tok, tok, tok. Suaranya keras banget, bikin Dika ngerasa jantungnya mau copot. Gue mati nih, pikir Dika sambil nutup mata. Tapi pas dia buka mata lagi, sosok itu udah gak ada. Dia nyalain mesin lagi, dan anehnya, sekarang hidup. Dika gak mikir dua kali, langsung tancap gas sampai Solo tanpa berhenti. Besoknya, Dika cerita ke temennya, si Budi, yang juga supir truk. Bro, lu tahu gak warung makan pojok di dekat hutan itu? Tanya Dika. Budi langsung pucet. Lu berhenti di situ? Warung itu udah tutup dari 10 tahun lalu. Bro, katanya, penjaganya, Mbak Sari, bunuh diri di dapur abis suaminya selingkuh. Terus ada yang bilang, di hutan dekat situ sering kelihatan genderuwo, suka ganggu orang lelet. Dika cuma bisa melongo. Jadi, nasi goreng yang gue makan tadi malam. Ya Tuhan kalau bukan Tuhan yang nolong, kata Budi sambil ketawa, tapi Dika gak bisa ketawa. Dia cuma mikir, apa benar yang dia makan tadi malam cuma nasi goreng biasa? Atau sesuatu yang jauh lebih ngeri? Jadi, setelah kejadian malam itu, Dika sampai di Solo dengan muka pucat dan tangan gemeteran. Dia turunin muatan beras di gudang, terus langsung cari warung kopi buat nyantai. Nyoba lupain apa yang baru aja dia alamin. Tapi, pikirannya gak bisa lelet dari bayangan hitam gede itu. Genderuwo, kata Budi, dan ucapan Mbak Sari yang bilang, malam ini rame. Apa maksudnya? Rame sama siapa? Dika pesen kopi hitam, duduk di kursi plastik sambil nyalain rokok. Dia cerita ke penjaga warung kopi, Pak Slamet, soal pengalamannya tadi malam. Pak, bener gak sih warung makan pojok itu angker? Tanyanya sambil nyedot rokok. Pak Slamet, yang udah tua dan brewokan, narik napas panjang. Wah, Mas, lu berani ya berhenti di situ. Warung itu emang bikin orang takut. Kata orang-orang, Mbak Sari gak cuma bunuh diri. Dia dikutuk, gitu. Suaminya selingkuh sama cewek dari desa sebelah, terus Mbak Sari nyanyi-nyanyi aneh di dapur sebelum gantung diri. Katanya, dia pakai ilmu hitam buat balas dendam. Dika ngerasa dingin tiba-tiba, padahal kopinya masih panas. Terus, genderuwo itu apa? Pak, itu penunggunya. Mas, hutan kecil dekat warung itu emang tempatnya makhluk-makhluk gitu. Orang bilang, genderuwo itu suka ganggu orang yang lelet malam. Apalagi kalau bau makanannya kuat. Makanan di warung itu, katanya gak biasa. Jawab Pak Slamet sambil ngeliatin Dika dengan tatapan serius. Dika cuma bisa nyengir kecut. Makanan gak biasa? Maksudnya apa, Pak? Ya, lu pikir sendirilah. Mbak Sari udah mati 10 tahun, tapi warungnya masih buka. Lu makan apa tadi malam? Tanya Pak Slamet sambil nyengir, bikin Dika tambah gak enak badan. Malam itu, Dika pulang ke kontrakannya di Semarang. Dia nyoba tidur, tapi tiap nutup mata, dia kayak dengar suara Mbak Sari bilang, Mas, hati-hati ya di jalan. Dia juga ngerasa perutnya aneh, kayak ada yang gerak-gerak di dalam. Ah, mungkin cuma sugesti, pikirnya, terus nyalain lampu kamar biar gak takut. Tapi, pas jam 2 malam, Dika kebangun gara-gara bau busuk banget di kamarnya. Dia nyalain lampu, dan astaga, di pojok kamar ada bayangan hitam gede, genderuwo tadi. Sosok itu berdiri diam, matanya merah menyala, dan tangannya ngegantung sampai nyaris nyentuh lantai. Dika gak bisa gerak, cuma bisa ngeremkem blanket sambil bisik. Gue gak takut, gue gak takut. Padahal dalam hati udah panik banget. Tiba-tiba, genderuwo itu ngomong dengan suara berat dan serak. Lu makan apa tadi malam? Dika kaget banget. Soalnya suaranya kayak dari dalam kepalanya sendiri. Terus, sosok itu hilang, tinggalin bau busuk yang bikin Dika muntah di tempat tidur.
Dia buru-buru lari ke kamar mandi, nyiram muka, dan ngeliatin cermin. Mukanya pucat, matanya merah, dan ada bekas gigitan kecil di lehernya yang gak dia sadarin sebelumnya. Paginya, Dika mutusin buat cari tahu lebih banyak. Dia balik ke jalur Semarang Solo, nyari warung makan pojok lagi. Tapi, pas sampai di lokasi, warungnya gak ada. Cuma ada pohon beringin gede sama tanah kosong yang penuh rumput liar. Dika bingung banget, nyanyi-nyanyi kecil sambil nyanyi. Gue gak gila, biar gak panik. Dia tanya ke warga sekitar, seorang bapak tua yang lagi nyapu halaman. Pak, warungnya mana? Kemarin malam aku makan di sini, kata Dika. Bapak itu ngeliatin Dika dari atas sampai bawah, terus bilang, warung? Di sini gak ada warung. Nak, udah 10 tahun kosong. Tapi kalau malam, orang-orang suka dengar suara orang masak sama bau nasi goreng. Lu, ketemu Mbak Sari ya? Dika cuma bisa nyengir, tapi dalam hati dia ngerasa mau pingsan. Dia balik ke truk, nyalain mesin, dan mutusin buat gak lelet lagi di jalur itu. Tapi, pas nyetir, dia dengar suara ketawa kecil dari jok belakang. Dia ngeliat lewat kaca spion, dan, ya Tuhan, ada cewek pakai daster bunga-bunga duduk di sana, matanya kosong, senyumnya lebar banget. Dika teriak, "Aarl!" Terus injek gas sampai truknya ngebut gak karuan. Sampai di Semarang, Dika cerita ke temennya, Budi, lagi. Bro, ini gak beres. Gue dikejar setan, katanya sambil nunjukin bekas gigitan di lehernya. Budi cuma geleng-geleng kepala. Lu bawa apa dari warung itu? Bro, kamera truk lu ada gak? Cek dong, saran Budi. Dika buru-buru cek dashcam truknya. Pas dia putar rekamannya, dia lihat dirinya masuk warung, pesen nasi goreng, dan makan. Tapi, di rekaman, gak ada Mbak Sari. Dika duduk sendirian, ngobrol sama udara, dan makan nasi goreng yang tiba-tiba muncul di meja. Yang lebih ngeri, pas dia keluar warung, ada bayangan hitam gede ngikutin truknya dari belakang, terus hilang pas mesin mati. Dika sama Budi cuma bisa saling pandang, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi cerita gak selesai di situ. Malam berikutnya, Dika mimpi buruk. Dia ngeliat dirinya balik ke warung itu, tapi kali ini Mbak Sari gak sendiri. Ada sosok lain di dapur, cewek tua, rambutnya putih panjang, tangannya cuma tulang doang, dan dia lagi ngaduk sesuatu di wajan gede. Bau busuknya bikin Dika mual, dan pas dia lihat ke wajan, isinya potongan daging aneh yang masih gerak-gerak. Lu suka makanannya, ya? Kata Mbak Sari sambil nyanyi lagu dangdut pelan-pelan. Cewek tua itu ngeliatin Dika, terus ketawa sampai suaranya bergema. Dika kebangun dengan keringat dingin, dan pas dia nyalain lampu, ada suara ketokan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dia takut banget, tapi gak berani buka jendela. Paginya, dia lihat ada bekas tangan gede di kaca jendela, tangan yang gak manusiawi, penuh bulu. Dika akhirnya mutusin buat ke dukun di desanya, Mbah Joko. Dia ceritain semua, dari warung sampai mimpi buruknya. Mbah Joko cuma nyanyi-nyanyi kecil sambil ngeliatin Dika. Kamu bawa pulang sesuatu dari warung itu. Nak, Mbak Sari sama penunggu hutan gak suka orang asing masuk wilayah mereka. Nasi goreng yang kamu makan, bukan buat manusia, kata Mbah Joko. Terus, Mbah, apa yang harus aku lakuin? Tanya Dika, udah panik. Lu harus balik ke situ, minta maaf, terus bawa sesajen. Kalau gak, mereka bakal ikut lu sampai mati. Jawab Mbah Joko dengan nada serius. Dika gak punya pilihan. Malam itu, dia balik ke lokasi warung dengan sesajen, kembang 7 rupa, nasi kuning, sama ayam panggang. Dia taruh sesajen di bawah pohon beringin, terus bilang, Mbak Sari, maafin aku ya. Aku gak tahu kalau gak boleh makan di situ. Genderuwo, maafin aku juga. Aku gak bakal lelet lagi di sini. Pas dia selesai ngomong, angin tiba-tiba kencang banget, daun-daun beringin bergoyang, dan ada suara ketawa kecil dari hutan. Dika buru-buru kabur ke truknya, gak berani nengok ke belakang. Sejak itu, dia gak pernah lelet lagi di jalur Semarang Solo, dan bekas gigitan di lehernya pelan-pelan hilang. Tapi, katanya, sampai sekarang, kalau ada supir truk yang berhenti di dekat hutan itu malam-malam, mereka suka denger bau nasi goreng sama suara cewek nyanyi dangdut pelan-pelan. Ada yang bilang,
Mbak Sari masih buka warungnya, tapi cuma buat pelanggan khusus dari dunia lain.